Liburan dari di Bali gimana rasanya gitu barengan sama keluarga tahun baruan di Bali? Alhamdulillah saya tadi pagi udah pulang dari Bali. Nyampe di rumah begitu saya taruh tas langsung saya ke pasar karena ada yang perlu saya selesaikan juga di Tanah Abang dan di pasar kan. Alhamdulillah juga perjalanan saya kemarin ke Bali dalam rangka istirahat sejenak lah sama anak cucu. Semuanya sangat mengasihkan dan semuanya sangat menyenangkan. Terlebih-lebih buat si Galah. Dan saya dalam perjalanan ini yang membiayai Bu Anggi. Jadi saya terima kasih sekali sama Bu Anggi, saya sampaikan di sini telah membiayai perjalanan kami. Dan anak saya kayaknya memang happy banget kemarin ke Bali. Kemana aja sih Ayah selama di Bali itu liburannya? Ke tempat-tempat yang pernah dikunjungin dengan Vanessa dan Bibi juga atau gimana? Saya sendiri sih nggak begitu nggak begitu paham banget di daerah Bali. Tapi diantaranya saya sempat satu ke daerah mana namanya itu ya Kudeta, atau lagi namanya ke daerah ya pokoknya pinggir-pinggir pantai, ke pasar juga, kemana-mana saya diajak oleh rombongan kawan-kawan Bu Anggi beserta kawan-kawan almarhum Febri dan Panes dulu. Jadi saya diajak kemana-mana, dibawa makan, dibawa main, ya sungguh sangat berkesan lah bagi saya. Tapi kenapa milih Bali sendiri sih? Ayah mungkin ada cerita sendiri gitu dari Fujinya kah atau mungkin dari Faisal atau dari Fadli atau seperti apa? Saya pilih bukan saya yang milih Bali sebenarnya. Bali ini memang anak saya kan si Puji sama si Fadli kan memang sering dibawa dulu oleh abangnya ke Bali. Jadi banyak sedikitnya kenang-kenang itu masih ada sama dia. Makanya dia kepingin ke Bali itu. Abangnya dulu sama Panes bahkan ingin tinggal di Bali, ingin punya rumah di Bali. Namun tidak kesampaian kan, dia sudah. Jadi alhamdulillah kemarin perjalanan ke Bali itu bagi saya dan anak-anak saya sangat berkesan lah. Tapi ada perasaan sedih dan rindu juga atau seperti apa nih atau perasaan? Dan kalau perasaan sih namun perasaan rindu dan terhadap anak, terhadap almarhum ya tetap ada. Itu sangat membuat kami sangat terharu. Kadang-kadang saya di situ bahkan bersama cucu ya kadang teringat selalu papanya bagi saya. Kadang saat saya menggendong cucu saya ini, saya keingat 30 tahun yang lewat saya menggendong si almarhum rasanya. Di situ kadang-kadang membuat saya sedih juga kan gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan dengan keasikan dengan kawan-kawan almarhum, dengan ya kawan-kawan almarhum Panes juga, semuanya itu ya terobati. Tapi Gala sendiri gimana nih Ayah di sana, seperti apa nih mungkin bisa digambarin sendiri? Ya alhamdulillah si Gala sih memang happy banget sih. Dia suka banget sih. Main-main di tepi pantai, mandi-mandi di kolam, main di pasir, lari-lari. Aduh, dia suka banget. Dia sehat banget, segar di situ. Tapi ada video-video yang beredar kan dia suka manggil mama lah, Iya, itu memang ya, itu memang selalu dia setiap saat mama papa memang selalu diingat. Apalagi kalau kadang-kadang dibuka itu YouTube atau apa, nah memang selalu dia kalau udah lihat mami papi, memang itu belumlah hilang dari dia, dari ingatannya belumlah hilang. Tapi kami dengan sebisa-bisanya kami mengalihkan perhatian itu aja. Soal perkembangan perebutan hak wali Gala sendiri tuh gimana nih Ayah, sudah sejauh apa gitu? Kemarin sempat udah mediasi kah, udah ada pertemuan kembali kan dari pihak Dodinya ke Ayah atau tidak? Kalau soal perkembangan kasus hak perwalian sekarang kan kita ikuti prosedur di pengadilan. Jadi baru kemarin dianjurkan mediasi. Ada tim mediasi dari pihak pengadilan. Nah, kalau seandainya sampai tanggal 12 tidak tercapai mufakat atau mediasi, maka sidang tanggal 12. Tapi kan pihak sana bilangnya tahun baru akan ada pertemuan gitu dengan Ayah. Udah ada omongan nggak sih atau komunikasi atau mungkin chat gitu dari pihak Dodinya ke Ayah? Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan, belum ada, dan chattingan belum ada. Tapi Dodi sempat ngomong nggak? Perkembangan kasus Dodi sendiri seperti ini aja sekarang.
kalau kasus jodi itu saya serahkan saja kepada hukum. Jadi biarlah hukum yang akan menentukan sesuai dengan apa ya pasal-pasal yang diterapkan kepada. Tapi Tadi kayaknya melepaskan gitu aja atau gimana? Iya, saya memang bukan melepaskan begitu aja ya. Saya karena yang penting bagi saya kemarin ada pernyataan apakah dia bersalah atau tidak. Ternyata dia memang ada kelalaiannya. Bagi saya itu sudah cukup bagi saya. Artinya secara apa dia mengaku bahwa ada kelalaian di situ. Namun karena ini kan tidak disengaja. Mudah-mudahan tidak disengaja ya, mudah-mudahan. Kelalaian memang ada. Jadi bagi saya serahkanlah kepada hukum. Enggak saya intervensi, enggak saya tanyakan pun juga. Kenapa tidak ada dendam kita? Enggak ada, saya udah enggak ada dendam. Kenapa? Karena sepertinya sebelum ini ya si Dodi ini sama saya sebenarnya baik juga. Jadi apalagi kepada anak-anak saya si Jordi ini baik, enggak ada masalah. Jadi cuma kelalaian memang ada di sini. Jadi tentu sesuai dengan hukum yang diterapkan, kelalaian itu kan tentu mempunyai konsekuensi hukum. Jadi bagaimana menurut hukum apa yang harus diterapkan kepada dia, ya saya serahkan kepada dia. Berarti akan terima apapun nanti. Ya, saya terima apapun, saya terima. Sudahlah toh semuanya sudah terjadi kan begitu. Yang penting dia menyesali akan suatu perbuatannya. Itu aja Ustaz. Tapi sejauh ini gimana? Kelihatannya menyesali atau seperti apa? Kalau dengan kedatangan orang tuanya ke saya sepertinya menyesali. Mungkin. Menyesali. Kalau keinginan Jody yang ingin ketemu Gala, Tentu belum lah ya. Itu memang agak sulit lah untuk saat sekarang ya. Tentu waktu yang akan menjawab. Waktu yang akan menjawab. Kalau sekarang belum lah. Tadi kan saya bilang kan ini belakangan ini kan jarang ada berita tentang Jody ini Om. Lebih banyak kayak berita-berita tentang donasi dan lain-lain. Sangat menyayangkan nggak sih Om? Kayak kenapa nggak ada berita tentang ini gitu atau seperti apa mungkin tanggapannya? Ya dibilang sangat menyayangkan kalau berita si Jordi bukan sih menyayangkan. Memang berita Jordi ini apanya lah yang harus dibesar-besarkan. Memang seperti itu, artinya aturan mainnya kan memang seperti itu. Sekarang kan hukum yang berbicara ya, hukum yang menentukan. Jadi apanya yang mau kita besar-besarkan gitu kan. Cuman kalau permasalahan donasi kamu tanyakan tadi, ya saya juga nggak tahu ya kenapa perkembangannya jauh kemana-mana. Apalagi kan ditambahkan Pak Dodi sendiri bilang katanya uang sumbangannya minta dibalikan ke negara. Tanggapannya seperti apa dari Pak Faisal sendiri mungkin? Aduh, saya itu kadang-kadang saya memang suka ketawa menjawabnya. Kenapa saya suka ketawa menjawabnya ya? Kalau kita tilik ke belakang, ya, kita tilik persoalannya, itu kan orang yang menyumbang ini kan sukarela. Artinya orang ini tanpa paksaan, tanpa dengan perasaannya yang apa ya, merasa tersentuh hatinya. Kemudian dia memberikan donasi. Donasi ini saya selaku pihak keluarga, agar uang ini tidak berseliweran kemana-mana, maka tumbuhlah inisiatif daripada salah seorang temannya almarhum untuk mengumpulkan. Dan alhamdulillah terkumpul uang ini. Sebenarnya kalau saya diam aja waktu itu, saya mau aja, ada orang mau ngasih teman saya, teman sama pedagang, Pak Haji ini ada uang sedikit, Pak Haji. Ada juga yang langsung datang ke rumah, Pak Haji minta nomor rekening, Pak Haji. Siapa? Bos minta nomor rekening Pak Haji. Itu bos saya kan minta nomor rekening Pak Haji. Buat apaan? Dia mau ngasih duit Pak Haji. Duit apaan? Ya enggak tahu lah buat apa Pak Haji. Jangan, nanti aja lah. Nah, jadi ada beberapa bos anggotanya datang ke saya minta nomor rekening. Nah, jadi terus ketahuan oleh salah seorang temannya si almarhum, Pak, kalau Bapak nggak mau nerima ya sudah bikin aja nomor rekening. Saya bilang ke dia, saya takut nanti orang ngasih cuman nilainya 20 juta, dia bilang 200 juta. Orang ngasih 60 juta, bilang 100 juta, kacau saya. Jadi waktu itu timbullah ide daripada temannya si Ica ini, disatukan, dikumpulkan. Nanti kita belikan apa? Kemudian timbullah ide bagaimana kalau dibelikan rumah, karena niat almarhum belum membelikan rumah. Nah sekarang uang itu sudah terkumpul. Kan uang donasi ini kan sukarela, ikhlas, demi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini menyumbang. Tidak ada orang-orang yang menyumbang ini mempermasalahkan menurut saya. Kok tiba-tiba ada pihak-pihak yang mempermasalahkan? Ini sangat miris hati saya. Sangat miris hati saya. Kenapa? Ini buat uang anak yatim piatu loh. Orang memberi ke anak yatim piatu, ini berpahala, mereka memberikan berharap ridho dari Allah.
Sekarang kok ada orang yang mempermasalahkan. Allahu alam, orang yang menyumbangkah yang mempermasalahkan atau orang yang mana yang mempermasalahkan? Tidak kan mungkin orang yang sudah memberikan uang kepada anak yatim piatu kemudian dipermasalahkan. Bagi saya nggak susah saya untuk mencernanya di pikiran saya. Ini pasti pihak-pihak entah orang itu apa yang ada ya. Kalau bagi saya sih seakan-akan kadang-kadang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Seakan-akan seperti itu. Jadi ini susah saya mencerna cara berpikir. Nah jadi saya berharap mudah-mudahan netizen lah yang akan dan masyarakat lah yang akan menilai ya. Tapi ini sangat berisiko ini kalau kita ungkit ini. Karena pemberian orang pemberian ikhlas. Tapi kalau di flashback ke belakang kan bisa dibilang mungkin alasan dari statement tersebut kan Pak Dodi sendiri nggak ikut berpartisipasi dalam bentuknya yang tersebut. Mungkin karena dia bisa berpikir seperti itu. Mungkin tanggapannya gimana nih? Saya nggak menyebut nama seseorang ya. Saya nggak menyebut nama seseorang. Tapi yang jelas ini kan positif. Positif artinya pemberian kepada anak yatim. Orang memberi uang kepada anak yatim. Kepada cucu saya. Ngapainlah orang-orang lain itu terlalu istilahnya terlalu sewot ya. Ngapain? Kan kami menerima. Saya selaku opanya saya menerima. Nah, kenapa harus dipermasalahkan? Orang yang memberi saja tidak mempermasalahkan. Ini menurut saya. Saya nggak yakin bahwa orang yang memberikan akan mempermasalahkan. Karena uang ini jelas. Peruntukannya jelas. Kecuali kalau peruntukan uang ini tidak jelas atau uang ini masuk ke kantong saya, itu kan lain persoalan ya. Ini uangnya jelas. Malah saya bilang tadi karena tidak ingin masuk ke kantong pribadi saya, makanya saya bikin ada rekening. Nah, tapi sekarang ada juga orang yang mempermasalahkan. Ayo, mudah-mudahan datanglah hidayah kepada kita semua ya. Amin. Amin. Tapi sangat menyedihkan sekali ya Pak Haji tentang kayak melaporkan Ica sendiri dilaporkan lah dan lain-lain, mungkin sangat menyedihkan sekali nggak sih dengan berita atau berita tersebut Pak Haji? Kecemburuan kamu terlalu tinggi sama saya. Oke Pak Haji, Ya. gimana Pak Haji nih kita melihat hubungannya kemarin kan Puji ketemu sama si Cika tuh katanya tuh Pak Haji, gimana melihat itu Pak Haji di Bali? Saya baru tadi mendengar kabar itu dan anak saya nggak bercerita. Mungkin mamanya tahu tapi saya nggak bercerita ya, nggak bercerita sama saya. Ya bagi saya sih ya baik-baik aja, tidak ada masalah. Nggak ada masalah Pak Haji. Kan masih anak-anak muda, ya. Masih anak muda. Oke. Pak Haji di Bali ketemu sama siapa aja sih Pak Haji di Bali? Ketemu sama siapa aja tuh? Kemarin saya sempat jalan-jalan Puji naik mobil apa tuh ya, gokar ya. Nggak ada. Saya banyak banget ketemu sama orang di situ. Pengusaha-pengusaha. Ya pengusaha juga. Jadi ya bermacam-macam orang yang saya temui, tapi pada umumnya bukan teman saya. Kenapa bukan teman saya? Saya kan nggak kenal sama mereka. Teman Bu Anggi, teman-teman almarhum Tebi sama Panes. Nah, jadi memang orang-orang hebat-hebat saya temui di situ. Orang-orang ya saya merasa merasa tersanjung lah saya selama di situ ya dengan keluarga saya. Saya lihat banyak yang foto sama Pak Haji juga ya, banyak yang ngefans sama Pak Haji. Kalau soal ngefans sama saya kan juga tidak mengerti ya apa yang dikatakan ngefans itu, saya nggak tahu. Memang semuanya saya setiap ketemu minta foto sama saya. Saya juga kadang-kadang aneh, kenapa ya nggak bisa minta foto sama saya kan, itu apa kelebihan saya? Ini jangan-jangan wartawan yang kerjanya ini kan bikin saya begitu. Tapi sempat itu juga ya Pak Haji, di sana katanya si Puji sempat video callan terusnya diledekin sama Atta Halilintar ya katanya, sempat ya? Enggak juga sampai cerita ke saya, enggak juga, tapi itu paling ya namanya anak muda ya bercanda-canda itu biasa aja. Tapi Pak Haji sendiri melihat hubungan mereka seperti apa sih, mungkin dari segi kacamata Pak Haji sendiri? Artinya masih sebatas gimana sih Pak Haji melihat? Kalau bagi saya semacam pertemanan, semacam pertemanan. Jadi berteman dengan orang-orang itu ya kan si Puji kan masuk ke dunia entertainment ini dunia apa namanya ya. Jadi tentu semuanya tentu dia pergauli. Nah, semuanya dia pergaulan. Jadi menurut saya ini baru sebatas pertemanan. Tapi Allahu alam tentu dia sendiri yang tahu kan. Tentu tidak mungkin anak terlalu terbuka banget soal seperti itu, tidak mungkin lah ya. Tapi itu bisa menyebabkan banyaknya dukungan fans base yang luar biasa gitu terhadap hubungan mereka berdua. Nah, Pak Haji sendiri melihatnya seperti apa sih Pak Haji? Saya kalau sudah mendapat dukungan dari para netizen masyarakat ya, saya setuju saja. Setuju banget. Saya yakin apa yang menjadi dukungan daripada masyarakat netizen itu pasti baik. Karena itu suara masyarakat banyak. Nah, masyarakat banyak kan.
saya yakin itu baik. Jadi saya menerima itu. Menerima Ya, ya. itu aja. Tapi ayah langsung tertarik sendiri seperti apa nih? Hah? Sosoknya si Tarik yang dekat sama Puji gitu Tarik. Seperti yang sudah saya bicarakan dulu, dengan Torik ini saya pernah ketemu sekali. Dia datang ke rumah waktu itu ngantar aku. Ya orang baik, laki-laki baik. Ya artinya baru sekali itu dia langsung ketemu sama saya. Dia itu kan menunjukkan bahwa dia adalah seorang lelaki yang bertanggung jawab. Ini saya oke. Berarti calon menantu idaman. Iya jauh banget. Jangan terlalu jauh kita. Tapi menutup Setuju, kemungkinan Mani. nggak Pak Haji? Mungkin ya kan namanya kita jodoh siapa yang tahu gitu. Tapi nggak Tahun ada. depan mungkin dia serius, mungkin ada rencana melamar gitu. Puji Pak Haji sendiri sebagai orang tua siap-siap nggak untuk Ada tahu lah. Allahu alam. cucu kedua ya kan? Aduh. Gimana Pak Haji tanggapannya? Kalau soal itu kita lihatlah perkembangan ke depan deh. Belum lah kayaknya, kan masih jauh ya. Tapi namun demikian semuanya itu tentu yang di atas yang menentukan. Tentu Tuhan yang lebih berhak menentukan. Kalau memang jodoh, kalau orangnya baik, bagi saya sih nggak ada masalah. Tapi kalau dalam inti saya, ya selesaikanlah dulu pendidikannya. Nah, kan itu harapan saya. Tapi kalau Tuhan lebih mendahulukan jodohnya, kalau memang terbaik bagi dia, saya sih menerima-nerima. Benar ya. Sudah disiapkan kado katanya ya dari Turki. Waduh, itu ya ditanyakan sana tuh. Saya kan nggak tahu sampai di situ ya. Pak Haji, Apalagi Pak ada Haji, tanggapan Pak Haji yang dibilang katanya keluarga atas setuju untuk nggak apa-apa kalau dinikahkan gitu, ada statement seperti Iya, itu nikah nah muda Pak Haji. gitu gimana ya? Nah, keluarga sana udah setuju gitu Pak Haji. Sama-sama Padang ya, Pak? Iya. Iya, cocok. Iya. Ya, kalau tujuan baik, Heeh. kalau niat baik, ya oh ya pantaslah kita ACC. Tujuan baik, niat baik, rencana baik, ya apalagi kan. Bagi saya sih setuju-setuju aja. Ya. Apalagi kan fansnya Atta kan luar biasa tuh, banyak dukungan juga yang oke setuju ya, luar biasa dah pokoknya Pak Haji. Jadi saya apalagi kalau seperti itu. Kalau masyarakat sudah mendukung, saya udah yakin baik. Nah, kenapa? Sebab masyarakat sudah membaca dan menilai itu dari seluruh segi. Kan masyarakat itu kan bukan satu orang, banyak kan. Banyak. Nah, jadi semuanya nilainya baik. Saya yakin itu baik. Baik. Pak Haji, katanya Puji akan tinggal di Bali ya karena kuliah di sana, benar nggak Pak Haji itu? Enggak. Itu belum pasti maksudnya. Ini dalam kondisi seperti sekarang kan segala ini kan belum selesai masalahnya. Mungkin si Puji belumlah masih online kan. Oh, masih online. Masih online. Jadi kita lanjutkan dulu online-nya. Bagaimana kelanjutannya nanti itu melihat perkembangan permasalahan ini, terus melihat perkembangan pendidikan ini apakah akan bertatap muka atau masih online. Kita lihat perkembangan. Emang sekarang kuliahnya di Bali ya? Iya, tapi kan masih online. Sudah berapa lama? Udah semester 3. Biasanya tinggal di sana atau tetap Kan online. dari awal? Iya, online. Baru ya 3 semester 3 sekarang. Pak Haji nih, Tapi kalau dari Puji sendiri ada keinginan untuk tinggal di sana Pak Haji? Iya kemarin kan iya kan sudah kainnya segala macam kan sudah di situ, sudah kita kontrakkan di situ kan. Nah, cuman karena masih online, jadi tentu menunggu kita. Bagaimana perkembangan ke depan kita tunggu dulu. Kita lihat. Pak Haji ini kan saat ini Puji banyak endorsan, terus banyak tawaran juga. Terus banyak yang bilang kalau misalnya Puji ini Adi Mumpung, padahal kan sebelumnya emang Puji pernah main sinetron, benar atau tanggapannya Pak Haji? Sebenarnya Puji ini sudah lama sih mengikuti. Coba aja lihat itu di YouTube kan segala macam. Dia selalu dengan ada panis kan ada dia situ. Jadi udah lama dia ini mengikuti dunia dunia entertain ini udah lama dia ngikutin. Jadi dan 2 tahun cukuplah masa belajar bagi dia ya. Memang dia udah juga ke situ kan. Jadi dan hal ini terjadi ini enggak ada kehendak siapa ini. Ini kan terjadi dengan spontan terjadi kan. Tentu kami selaku pihak keluarga tentu nggak mungkin dong membiarkan sesuatu yang kebaikan itu yang dipihakkan oleh tentu alam juga, tentu Tuhan juga yang memberi suatu keberpihakan kepada kami itu. Tentu nggak kami manfaatkan rasanya melawan kodrat kami rasanya kan. Jadi jangan sampai kami terindikasi melawan kodrat. Ini kan kodrat Tuhan ya. Tuhan sudah menentukan. Jadi kalau ada pembicaraan di luar seperti itu kalau menurut saya orang tersebut sudah melawan kodrat dia itu. Ini kan kodrat. Siapa yang menghendaki kejadian seperti ini? Siapa yang menghendaki kejadian anak saya almarhum Pebi seperti ini?
Memang terjadi kan kodrat Tuhan kan. Ternyata sekarang anak saya Puji ada peluang masuk ke dunia itu kan kodrat Tuhan. Ada seseorang yang mengatakan ini begini begitu. Itu berarti dia otomatis orang itu mengatakan itu dengan melawan kodrat dia kan otomatis. Iya, enggak bisa itu. Memang udah begitu aturan mainnya. Pak Haji. Kemarin saya lihat Pak Haji terlihat bahagia sekali ya, sempat bikin TikTok sama Bu Dewi, Bu Haji Dewi ya, bikin TikTok. Gimana tuh Pak Haji, terlihat kayaknya bareng-bareng Santai banget. Iya. benar-benar melepas kepenatan kemarin. Iya. Enjoy banget kayaknya melakukannya Pak Haji. Ya, saya di situ memang terus terang memang perhatian kepada saya dan kepada keluarga saya memang berlebih. Artinya dari keluarga almarhum Febri dan Panes serta dari pihak Bu Anggi memang lebih. Jadi sesuatu itu selalu saya diajak. Kadang-kadang saya duduk malah ditarik-tarik tangan saya, ayo kita TikTok segala macam kadang-kadang. Kadang kalau saya lagi panjang pikiran saya, mungkin dia lihat kan agak penuh sedikit, dia tarik saya, dia ajak saya, kok lo main apa kek kan gitu kan, atau mandi kek atau tarik, ayo kayak ya saya mau tak mau tentu harus merespon itu kan. Saya respon dengan baik. Masa saya nggak merespon, rasanya kurang berterima kasih saya kalau tidak merespon. Jadi saya makanya kita TikTok Pak, oke, gini Pak, oke. Ya alhamdulillah memang secara pelan-pelan tentu kebahagiaan itu tentu muncul di diri saya jadinya kan. Walaupun jauh di lubuk hati saya kesedihan itu masih ada, keperihan itu tetap ada di dalam. Tapi berusaha Pak Haji untuk lebih Iya. ikhlas ya Pak Haji ya. Agar orang yang mengajak saya juga senang hatinya. Apa yang dia berikan kepada saya itu masa saya nggak terima kan. Jadi dengan saya terima seperti itu tentu mereka merasa gembira juga kan. Dengan mengajak saya untuk mengembirakan hati dan keluarga saya, tentu harus saya buka hati saya untuk berbagi. Pak Haji, kenapa sih kemarin udah Prans nggak diajak? Mungkin nggak mau ikut atau seperti apa? Dia nggak mau ikut kemarin. Oh, Dia nggak mau nggak mau ikut. Dan kebetulan memang kegiatannya lagi banyak. Dia sendiri nggak mau ikut. Apakah dia punya usaha sendiri Pak Haji ya? Punya usaha sendiri? Dia punya usaha sendiri. Udah lama. Pak Haji mungkin melihat dari kita ini kan ada harus silaturahmi nih misalnya, ada rencana nggak Pak Haji nih nantinya ini kan hubungan Pak Haji kan sama keluarga dari Torik sendiri kan baik nih, ada rencana nggak mungkin silaturahmi gitu Pak Haji main ke sana gitu? Torik menurut saya kan ya namanya kita kan baru awal kan baru awal kan Pak Haji juga bisa ini baru pergaulan anak muda. Pergaulan anak muda. Jadi anak saya yang bernama Puji ini baru mengenal laki-laki ini, selama ini nggak mengenal laki-laki, jadi baru sekali mengenal laki. Jadi ini baru, jadi kita lihat aja lah perkembangan ke depan. Tapi kalau diundang mah datang pasti ya Pak Haji ya? Saya siapa aja mengundang mah, orang sono aja ngundang saya datang saya. Kalau saya orang enggak. Dari silaturahmi. Saya nggak ada. Pak Haji update sedikit soal komisi anak. Pak Haji udah dihubungin lagi sama Bapak Arif. Udah. Mungkin dia akan datang. Kapan? Itulah belum pasti. Kita kapan? Kapan menghubunginya Pak? Pas sebelum saya berangkat ke Bali. Dia mau berbincang sama saya. Oke. Pak Haji. Ini kan sekarang banyak banget pemberitaan kayak hak asuh anak, terus nah, sedangkan pemberitaan mengenai meninggalnya almarhumah Bibi sama Vanessa ini malah tertutup kan. Tanggapannya gimana sih Pak Haji? Yang jadinya follow up berita-berita yang buruknya. Ya makanya itulah persoalannya. Makanya kan sayang 1000 kali sayang kan. Sebenarnya persoalan-persoalan yang nggak perlu diangkat dan hal-hal yang tidak perlu ditontonkan kan tidaklah perlu sebenarnya. Sebenarnya hal-hal itu sudah cukuplah kita tutup ya. Jadi kita ke depannya bagaimana si cucu saya ini agar ke depannya pertumbuhan dan perkembangannya itu baik. Terus bagaimana supaya almarhum Febri dan Panes ini supaya dia mendapat ketenangan. Jadi seharusnya udahlah permasalahan ini mau saya sebenarnya cukup sampai di sini sebenarnya kalau mau saya ya, tapi ya gimana ya, ini harus berlanjut. Saya harus mengikuti. Pak Haji, emang akan ada pertemuan dengan Kak Seto? Apakah sudah bertemu dengan Kak Seto Pak Haji? Untuk dimediasikan itu emang ada niatan untuk ketemu Pak Haji ya? Sebenarnya saya udah pernah ketemu. Oh, udah pernah ketemu ya? Dulu udah pernah saya ketemu. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Semuanya ya semuanya normal-normal. Nggak ada yang perlu. Kak Seto merespon kita baik. Bagus ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah nggak ditambahin kan? Udah semuanya. Udah, Pak Haji mau pulang. Pak Haji mau pulang istirahat.
banget. Publicis Cilegon Camp News. Terima kasih Pak Haji. Hari ini kita ngobrol santai bersama Pak Haji ya. Terima kasih sekali lagi. Banyak yang mensupport Pak Haji. Amin. Banyak yang mendoakan Pak Haji. Amin. Nih, oleh-oleh kita. Ada oleh-oleh dari Pak Haji tuh, ada oleh-oleh dari Pak Haji tuh. Terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih pada wartawan. Oke, sehat selalu Pak Haji. Maaf ganggu waktunya terus. Enggak apa-apa. Pesen-pesen. Enggak, Pak Haji senyum dikit Pak Haji. Oke, mantap. Oke, Siap. mantap Pak Haji. Kita keluar nih, ada habisnya. Iya deh. Sultan lu toko. Siapa? Tina udah Bin. Assalamualaikum. Haji nyampein Pak Haji. Di Pacific Place lagi. Lalu bersembunyi di belakang street.